Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah From Line ya. Ini mata kuliahnya Internet Working 2. Oke, ini materi yang ke-7 ya. Ini materi yang ke-7 di mana yang kita bahas pada materi kali ini yaitu tentang interfilan routing ya. Jadi bagaimana caranya kita meroutingkan atau menghubungkan ya PC ya yang terletak di VLAN yang berbeda begitu ya. Oke. Nah, nanti di materi ini kita akan membahas terkait perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar VLAN ID yang berbeda tadi ya. Perangkatnya kalau kita sudah pelajari di materi sebelumnya, perangkatnya itu ada hitam lagi, maaf ya. Aduh, maaf. Ganti pulpen ya. Ganti pulpen. Perangkatnya ada namanya router gitu ya. Ada namanya atau kita menggunakan switch layer 3 ya. Menggunakan perangkat switch tapi dia bisa berfungsi sampai layer 3 ya. Switch layer 3 atau nama lainnya adalah multi layer switch ya. Multi-layer switch begitu ya. Ini adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar VLAN ID yang berbeda gitu ya. Nah, kalau menggunakan perangkat router itu dibagi menjadi dua metode ya. Yang pertama ini kita bahas legacy interVLAN routing ya. Ya, legacy interVLAN routing nanti kita akan bahas teorinya di materi kemarin ya. Nah, ini yang pertama nih, ini yang pertama. Yang kedua, di praktikum berikutnya kita akan bahas terkait metode router on a stick gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang pertama ya, legacy interVLAN routing gitu ya. Legacy interVLAN routing, ya, legacy interVLAN routing itu artinya kita menggunakan perangkat router tapi kita mengandalkan interface fisiknya, murni menggunakan interface fisik begitu ya. Bedanya itu. Kalau yang router on stick itu menggunakan interface logic gitu ya. Nah, akan kita bahas di praktikum berikutnya, tapi untuk materi sebelumnya sudah saya bahas gitu ya. Nah, nanti ada software packet tracer yang kita gunakan untuk mempraktekkan ini, dan ini adalah gambar topologi yang nanti akan kita praktekkan gitu ya. Nanti kita langsung akan praktekkan gitu ya, seperti itu. Ini gambarnya. Nah, nanti akan saya jelaskan pada saat saya praktikum gitu ya. Kita harusnya kita ya, bukan saya ya. Kalau saya aja nanti yang kurang paham nanti ya. Yang pinter saya terus gitu ya. Nah, saya ingin yang pinter juga menyebar ya. Jadi rekan-rekan yang menyimak ini paling tidak ya minimal gitu ya, mengerti apa yang saya jelaskan ya. Nah, untuk mengerti materi praktikum ya, kita harus praktek juga begitu ya. Nah, bisa dicoba dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer gitu ya. Baik, kita akan mulai nih. Kita akan mulai. Ini topologinya dan sudah saya siapkan nih ya. Ini topologi di Packet Tracer. Nah, disiapkan dulu ya. Oke, disiapkan dulu topologi ini di Packet Tracer. Nanti kita akan coba bareng-bareng gitu ya untuk mengkonfigurasi materi terkait legacy interVLAN routing atau meroutingkan interVLAN ya dengan menggunakan router tapi mengandalkan interface fisiknya begitu ya. Baik, kita akan mulai ya. Seperti itu ya. Kita akan mulai. Ini adalah topologi di Packet Tracer, ini adalah gambar topologi di PPT. Sebenarnya saya menggunakan Visio sebenarnya ini ya. Oke, seperti itu. Nah, saya jadi kurang sreg kalau tidak menjelaskan ini. Nah, kalau menggunakan interface fisik itu artinya adalah jumlah interface fisik yang kita gunakan di router itu sesuai dengan VLAN ID yang akan kita hubungkan. Nah, di ceritanya ini kita akan menghubungkan dua VLAN ID yang berbeda, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Karena kita menghubungkan dua VLAN ID yang berbeda, maka kita harus menggunakan dua interface fisik router. Nah, 1, 2. Jelas ya?
Jadi jumlah interface fisik router yang digunakan untuk menghubungkan VLAN ID yang berbeda sesuai atau jumlahnya sama dengan jumlah VLAN ID yang akan kita hubungkan, gitu ya. Jelas sampai sini ya? Nah, itu cara yang digunakan inter-VLAN routing pakai metode legacy atau menggunakan interface fisik router, gitu ya. Jelas sampai sini ya? Maksud saya itu ya. Nanti proses komunikasinya ya. Cepet banget ya. Proses komunikasinya. Nah, itu. Misal ini ngirim paket gitu ya. Ngirim paket si B1 nanti lewat switch 1. Dari switch 1 misal ini ya. Nanti ceritanya adalah jalur FA01 di E1 dan FA00 di R1 ini untuk VLAN 10 begitu. Maka nanti si paketnya akan masuk di sini. Ya, lewat di sini. Lalu di routing oleh router R1 ya. Ada proses routing di sana. Ada proses routing, setelah itu paket akan diteruskan lewat jalur FA01 dan FA03 di S1 ini ya. Nah, asumsinya ini jalur untuk VLAN 20 gitu ya, nanti kita setting. Lalu paketnya akan diteruskan ke PC2. Seperti itu ya prosesnya ya. Kita akan mulai. Nah, maksud saya itu tadi. Saya gak srek ya kalau tidak menjelaskan ini dulu. Nah, kita akan mulai nih pakai paket tracer. Ya, udah siap ya? Kalau belum di pause dulu ya. Bahasa Inggrisnya apa sih tulisannya? Pause kan? Pause gitu ya. Ya di pause dulu lah ya. Oke, kalau sudah kita akan mulai bareng-bareng. Nah, sebenarnya saya sudah membuat CTK-nya. Maaf ya, saya nggak begitu. Tapi sudah saya coba sebelumnya ya. Sudah saya gunakan ini ya, coret-coretan saya. Nanti saya coba jelaskan coret-coretan ini ya. Nanti langkah-langkah praktikum gitu ya. Langkah-langkah praktikumnya ini. Yang pertama kita akan membuat VLAN baru ya, karena di sini di S1 ya, ini jadi ada coret-coretan ya. Kita hapus dulu lagi ya, agak coret-coretan kurang bagus kalau dilihat. Nah, nanti di ceritanya di S1 kita akan membuat VLAN baru ya, VLAN ID baru yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Lab A itu nama VLAN-nya. Lab B ini nama VLAN di VLAN 20. Kita coba ya. Ini adalah hasilnya gitu ya, kita coba di sini. Kita coba sekarang di S1 ya, di S1 seperti ini ya. Di S1 seperti ini kita coba. Nah, dari sini kita ketikkan perintah enable gitu ya. Asumsinya ini kita tuliskan semua ya. Kemudian kita ketikkan perintah configure terminal gitu ya. Sebenarnya kita bisa gini. Exit dulu lagi ya. Kita perintahkan enable sama aja n gitu ya, atau conft itu perintah singkatnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau N gitu berarti enable, conft berarti configure terminal gitu ya. Mungkin kalau yang masih baru gitu ya. Tapi kalau sudah sering config gitu ya paham ya. Kalau conft itu configure terminal gitu ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan nama hostname, nama si switch ya. Jadi kita harus berikan nama itu ya. Oke, hostname ya, kita kasih nama S1 gitu ya. Jadi berubah dia gitu ya. Berubah jadi S1 gitu ya, namanya jadi berubah jadi S1. Nah, setelah itu kita akan membuat ini ya, database VLAN baru ya, VLAN 10 dan VLAN 20. Berarti ini VLAN 10 gitu aja. Kemudian name, nama VLAN-nya. Oke, lab A gitu ya. Kemudian VLAN 20 namanya lab B begitu. Nah, begitu. Gitu aja ya. Jadi kita sudah membuat ini ya, VLAN baru. Nah, selanjutnya kita akan melihat informasi VLAN baru yang sudah dibuat tadi. Ya, dengan menggunakan perintah show VLAN brief. Jadi kita akan menggunakan perintah show, jangan contekan ya. Nanti nggak bagus contekan. Nah, ini aja lah ya. Atau pakai ini. Ini lebih besar. Ini cukup ya. Mudah-mudahan cukup ya ini ya, gambar ini ya. Kita akan memverifikasi ya data VLAN yang sudah kita buat tadi ya. Kita Ctrl Z, kita ketik Ctrl Z gitu ya. Perintahnya show VLAN brief. Nah, show VLAN brief. Nah, tadi sudah kita buat nih data VLAN baru, VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Ini namanya ya, nama VLAN-nya begitu. Oke, yang tidak ada di sini adalah port yang terhubung dengan VLAN 10 ya, yang masuk dalam VLAN 10. Kalau bahasa saya adalah port yang masuk ke anggotanya dalam VLAN tertentu ya. Ceritanya kalau di PPT ini ya, port FA02 di sini masuk di VLAN 10 begitu ya. Port FA04 masuk di VLAN 20. Maka kita akan masukkan ya. Nah, di awal di sini port FA02 ini ya masih masuk di VLAN 1, masuk VLAN default gitu ya. Masih masuk di VLAN default. Nanti kita akan ini akan ubah ya.
Tidak di VLAN 1 tapi kan kita bawa di VLAN 10 begitu ya. Begitu caranya gitu. Nanti perintahnya nih kita akan memasukkan ya sesuai. Jadi memasukkan keanggotaan port switch sesuai dengan wilayah VLAN-nya. Nah, begitu ya. Jadi VLAN 2 di VLAN 10 VLAN 2. Port FA02 di VLAN 10, port FA04 di VLAN 20. Begitu ya ceritanya ya. Oke. Kita coba di sini. Kita coba ya. Jadi masuk dulu interface-nya, interface FA02. Begitu ya. FA02 di sini nih ya, FA02. Kemudian perintahnya lagi switch port akses VLAN 10. Jadi untuk memasukkan port FA02 ke VLAN 10. Begitu masuknya ya. Oke, enter. Nah, ini udah masuk nih. Lalu kita masukkan port FA04 ke VLAN 20. Berarti kita masuk dulu di interface FA04. Kemudian switch port, gitu tab gitu ya. Tab gitu ya biar cepat ya, VLAN 20. Nah, ini perintahnya adalah memasukkan port FA04 ke VLAN 20. Begitu ya. Oke, seperti itu. Selesai. Lalu kita akan verifikasi lagi. Apakah sudah masuk gitu ya. Pakai show VLAN brief gitu ya. Nah, udah masuk ya. FA02 di VLAN 10, FA04 di VLAN 20. Begitu ya. Oke, sudah masuk nih. Nah, udah masuk ya seperti ini ya. Nah, berikutnya ceritanya adalah bagaimana jika VLAN 10 ini dihapus dari database gitu ya. VLAN 10 ini ceritanya dihapus dari database. Jadi VLAN 10 ini gimana kalau kita hapus dari database. Apa yang terjadi begitu ya? Apa yang terjadi? Kita mulai ya. Jadi seperti itu. Jika kita hapus seperti apa ini ya? Seperti itu. Jadi kita coba praktekkan gitu ya. Caranya adalah no VLAN 10. Jadi kita hapus nih, kita hapus ya, kita hapus. Perhatikan di sini. Port FA02 tadi sudah kita ubah nih. Yang awalnya di VLAN VLAN 1 kita ubah, dia berada di VLAN 10 gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana akibatnya? Nah, bagaimana akibatnya kalau VLAN 10 ini datanya kita hapus ya? Apa yang terjadi? Kita coba ya. No VLAN 10 datanya itu sudah terhapus. Nah, sekarang kita coba lihat informasi data VLAN-nya ya, database VLAN-nya. Sebenarnya bisa kita pakai di ini ya, di privilege ya, di mode privilege atau juga bisa di mode ini. Sebenarnya bisa aja sih. Tapi depannya harus kita kasih do depannya ya, sama aja. Do show VLAN brief sama aja. Jadi di mode apapun kita bisa verifikasi. Tapi depannya kalau tidak di privilege, ini kita contohnya di global config kita tambah do ya depannya ya, seperti itu. Oke, sama aja ya. Maaf ya. Agak serak. Nah, udah terhapus no ya. Sudah terhapus VLAN 10 ya, udah terhapus. Masalahnya apa? Port FA02 menghilang. Port FA02 menghilang. Lihat aja di sini. Nggak ada di sini kan? Nggak ada. Di sini juga nggak ada. Dia menghilang, ya. Dia menghilang, tidak di VLAN manapun, gitu ya. Kenapa? Karena tadi sudah kita state ya. Kita state bahwasanya ini kamu hilang ya dari peredaran gitu ya. Kamu menghilang. Saya pindahkan kamu di VLAN 10 gitu ya. Yaitu induknya adalah VLAN 10 gitu ya, anggapnya gitu ya. Kalau induknya kita hilangkan, jadi dia menghilang juga gitu ya. Nah, seperti itu efeknya ya. Dia menghilang, tidak kemanapun ya. Tidak kemanapun. Tidak ke VLAN balik ke VLAN 1 atau ke VLAN 20 ya. Karena induknya bahasanya ya, itu VLAN 10 menghilang gitu ya, kita hapus ya. Seperti itu. Itu efeknya ya. Jadi itu efeknya, perlu diperhatikan. Itu port FA02 walaupun itu aktif di switch, dia tidak bertuan. Dia tidak berinduk ya. Tidak berinduk. Seperti itu efeknya ya. Nah, begitu. Efeknya seperti itu. Jadi efeknya seperti itu ya. Jadi efeknya seperti itu. Jadi port FA02 tidak balik lagi ke VLAN 1 atau VLAN yang 20, tidak, karena sebelumnya sudah kita hapus dari VLAN 1. Begitu ya, ini alasannya ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi jelas ya. Nah, lalu port FA02 masuk ke VLAN mana? Jawabannya kita lihat dari status portnya. Jadi kita penasaran nih, port FA02 tadi masuk di VLAN yang mana, begitu ya? Masuk di VLAN yang mana gitu. Nah, jadi port FA02 ini masuk di VLAN yang mana? Nah, kan secara database kan nggak masuk di mana-mana ya. Kita coba lihat ya. Oke, caranya adalah show interfaces FA02 switch port. Pakai ini ya perintahnya ya. Oke, kita coba lihat nih. Oke, port FA02 masuk di VLAN yang mana? Ternyata dia masih masuk di VLAN 10 setia. Jadi masih masuk di VLAN 10. Jadi intinya gitu ya. Tapi dia inaktif gitu. Itu aja bedanya. Dia inaktif gitu ya. Jelas ya? Gitu. Oke. Kalau jelas kita lanjut. Lanjutnya. Jadi seperti itu ya.
Lalu kita akan masukkan kembali VLAN 10 gitu ya. Akan coba kita masukkan kembali VLAN 10, apa terjadi? Oke. Kita masukkan kembali VLAN 10 gitu ya. Kita buat lagi VLAN 10 gitu ya. VLAN 10 gitu aja sih. Nah, kita coba ya efeknya apa ya? Kalau kita kita buat lagi VLAN 10 gitu ya. Oke. Prediksi kita kalau VLAN 10 ini aktif berarti port EVA02 aktif. Gampang ya. Kalau VLAN 10 aktif lagi berarti port EVA02 yang tadinya inaktif jadi aktif. Gitu ya. Kita coba ya. Kemungkinan besar bener ya. Kita coba show VLAN brief. Oke. Nah, bener ya. EVA02 aktif lagi ya. Nih ya, muncul lagi ya. Berarti muncul lagi aktif dia. Berarti masuk lagi. Tadi kita buat VLAN 10, EVA02 masuk lagi ya, aktif lagi. Tapi kita tidak ada nama VLAN-nya. Ya, seperti itu ya. Kita tambahin ya di sini ya. Berarti VLAN 10 kasih nama name lab A begitu ya. Nah, beres. Show VLAN brief. Oke, kita coba simak VLAN brief. Nah, ada namanya ya. Ada namanya, ada portnya juga. Oke, balik ke semua ya, balik ke semua. Balik ke semula. Semua, maaf ya. Nah, atau kita lihat show interfaces EVA02 switch port. Oke, jadi on. Mana? Kok jadi on? Salah. Saya salah. Ini lab A. Jadi dia aktif. Tandanya bukan aktif tapi dia masuk di VLAN yang mana? Namanya apa? VLAN 10 ini namanya ya, seperti itu. Jelas ya ini ya? Ya, oke. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, sip. Nah, berikutnya adalah ini ya. Bagaimana caranya kita menghapus data VLAN yang sudah kita buat sebelumnya? Wow. Jadi ceritanya adalah bagaimana kita ini ya, kalau di show VLAN brief gitu ya, kita hapus nih data VLAN-nya. Wah, itu bagaimana caranya gitu ya. Kita hapus nih bagaimana caranya. Oke, ini ada beberapa ada beberapa teori dasar ya, teori dasar gini ya. Nah, teori dasarnya adalah gini ya. Saya buat aja ke sini ya, teori dasarnya ya. Teori dasarnya di sini. Teori dasarnya adalah itu ya. Teori dasarnya adalah ketika kita membuat data VLAN baru, ya, VLAN baru gitu, maka data VLAN ini akan tersimpan ya, dalam sebuah memori ya, di mana nama memorinya adalah flash gitu ya. Nama memorinya adalah flash gitu. Paham ya? Nah, kalau kita ingin menghapus data VLAN baru tadi, maka data yang tersimpan dalam flash ini juga harus kita hapus begitu. Paham nggak? Nah, kita coba praktekkan ya. Nah, kita coba praktekkan di sini. Coba praktekkan. Ya, ini mengganggu backgroundnya. Nah, kita coba praktekkan pakai ini ya. Pakai show flash ya, pakai ini juga. Kita melihat isi yang ada flash apa sih sebenarnya gitu ya. Show flash ya, seperti itu. Nah, ini adalah isi daripada flash. Nah, teorinya isi daripada flash itu adalah IOS. Ini IOS ya. IOS itu sistem operasi di perangkat Cisco, namanya IOS ya. Seperti itu. Ini namanya si image-nya ya, software-nya itu bahasanya tuh kalau kita di Windows itu ini adalah mentahannya gitu ya, software-nya atau ya software-nya ya, mentahannya bahasanya gitu ya. Software executable-nya itu ya, pakai ini. Jadi IOS-nya ini namanya IOS-nya. Nah, ada satu lagi nih, yaitu VLAN.dat. Ya, VLAN.dat di sini adalah berisi data VLAN yang tadi sudah kita buat. Nah, jadi kalau kita ingin menghapus data VLAN tadi yang sudah kita buat, maka kita menghapus file ini, file VLAN.dat itu ya. Kita hapus di sana, begitu. Gitu ya. Jelas ya? Nah, itu dia. Kita harus menghapus di sini nih, ya. Data VLAN.dat atau filenya, bukan datanya ya. Filenya itu kita hapus. Jelas ya? Itu caranya. Oke, kita mulai di sini ya, kita hapus. Caranya jangan pakai di mode global ya. Caranya adalah ini ya. Saya contekan dulu ya. Contekannya tadi sudah ini ya. Delete flash berarti pakai perintah ini. Ya, delete flash berarti kita pakai perintah delete isi yang ada di flash. Apa isinya? Bukan iOS. Kalau iOS nanti wassalam ya. Nanti switchnya nggak berjalan ya. Karena iOS-nya sudah kita hapus. Bahaya lah. Jangan iOS ya. Jangan iOS. Ini pelajaran khusus. Kita menghapus ini ya.
data VLAN. Berarti kita menghapus isi yang ada di VLAN. Jadi file VLAN ini, file VLAN apa nih? Iya, file VLAN.dat kita hapus. Kalau kita hapus, isinya juga akan terhapus, begitu ya. Nah, ditanya dia, delete file name, apakah kita ingin mendelete file name dengan nama VLAN.dat? Yes, kita enter aja, gitu ya. Kemudian, apakah nama daripada filenya, sorry. Tadi sudah. Kemudian, apakah delete file name, apa kita ingin mendelete file dengan nama VLAN.dat? Yes, kita enter. Kemudian, dikasih confirm, apakah yakin, gitu ya. Apakah yakin, confirm, kita ketikkan enter aja. Yes, saya yakin, gitu. Ya sudah, terhapus dia, begitu. Nah, terhapus ya, terhapus. Tapi kalau kita lihat verifikasi lagi, show VLAN brief gitu ya. Show VLAN brief masih ada. Masih ada. Kenapa? Nah, ini teorinya ya. Kita ke teori dulu. Tadi kan sebenarnya sudah kita hapus tuh ya. Sudah kita hapus ya, sudah kita hapus file dengan nama VLAN.dat yang tersimpan di flash gitu ya. Ini sudah kita hapus. Kan gitu ya. Kalau kita hapus otomatis isi VLAN-nya yang sudah tadi kita config ya itu harusnya terhapus. Harusnya ya, tapi kalau kita lihat tadi sudah tidak sudah tidak. Artinya masih ada. Masih ada. Kenapa? Nah, gini. Setiap apa yang kita ketikkan setiap apa yang kita ketikkan di router, nah di router itu tersimpan dalam memori. Nah, konsep basicnya ya, memori yang namanya RAM. Nah, ya, RAM. Nama filenya adalah running config gitu ya. Ini teori saya, teori di router dasar lah. Namanya filenya adalah running config. Bapak, di sini kita flashback lagi. Nama filenya adalah running config. Nama filenya. Jadi, nah, kita tadi menghapus yang ada di flash ya, di flash namanya VLAN.dat. Tapi masalahnya selain data ini data sumbernya, source-nya di sini, sumbernya di sini. Tapi sumbernya kita hapus. Sumbernya kita hapus. Akan tetapi data yang tersimpan dan kita ketikkan, semua ketikkan yang tersimpan di RAM belum dihapus. Ya, belum dihapus. Makanya tadi muncul gitu. Belum terhapus, maka tadi muncul begitu. Nah, bagaimana kita menghapus? Nah, teorinya data yang tersimpan atau file konfigurasi yang tersimpan di RAM, cara menghapusnya gampang, kita restart. Kita restart ya, Oke, si switch-nya begitu. Dia akan terhapus. Gampangnya itu ya. Atau switch-nya kita matikan. Kita matikan dari on ke off gitu ya. Dia juga terhapus, bisa kita matikan dari off gitu ya. Kita off-kan. Ya, kita matikan listrik mati gitu ya. Udah hilang gitu datanya. Gitu ya, gampang ya. Berarti kita coba di sini, karena masih ada di RAM, kita coba di sini ya. Kita coba. Oke. Nah, caranya apa? Delete juga. Delete. Oke. Oh enggak, pakai iris ya ternyata ya. Iris. Gajah. Wah, ini iris startup config. Jadi pakai delete atau iris sebentar. Lihat contekan. Lihat contekan. Oke, lihat contekan. Oh, maaf. Tadi jadi kita restart ya. Makanya tadi saya bingung. Kita restart, jangan di erase, enggak ada. Perintahnya enggak ada yang untuk mendelete di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk mendelete ini yang kita delete startup. Yang kita materi enggak sini ya. Ini startup config itu nama file yang tersimpan di NVRAM. Ya, nanti jauh dari situ ya. Nanti basicnya bukan situ. Tapi nantinya kita akan menghapus itu pakai ini ya. Pakai di restart aja. Kita restart ya. Kita restart si switch-nya. Kita reload perintahnya. Kita restart. Nah, ini dia. Ini hati-hati ya. Kalau kita simpan jadi ke NVRAM juga ya. Oke lah, kita lanjut aja ke NVRAM juga. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi ya, kalau kita ketikkan config di router atau di switch ya, itu akan menyimpannya di RAM. Nah, RAM ini tidak aman. Kenapa? Kalau kita restart si router atau switchnya, datanya hilang gitu ya. Atau listrik mati hilang. Maka untuk aman ya, agar aman, data config gitu ya. Data config yang tersimpan di RAM gitu ya. Tersimpan di RAM itu harus kita kopikan atau kita save gitu ya.
kita save ke memori namanya NVRAM. Nah, gitu. Ke memori namanya NVRAM. Biar simpen, biar aman. Oke, nama filenya apa? Nama filenya adalah startup config. Jadi kalau ada nama file startup config, itu adalah file konfigurasi yang tersimpan di NVRAM. Dan maaf, file di NVRAM ini aman, ini safe, ini aman ya. Listrik mati nggak apa-apa, kita restart juga nggak apa-apa, begitu ya. Paham ya? Nah, perhatikan di sini. Ada pesan, aduh, ada pesan kita restart, lalu ada pesan system configuration has been modified. Sudah kita ubah lah sebelumnya ya, kita melakukan memberikan nama switch gitu ya, kemudian create VLAN, kemudian jawab ada pertanyaan, apakah ingin disimpan? Nah, ketika ingin disimpan, maka nanti akan tersimpan di NVRAM gitu. Nah, ini bahaya. Ketika disimpan NVRAM, maka niat kita menghapus data VLAN nggak jadi-jadi. Begitu, nggak jadi-jadi karena dia akan tersimpan aman di sana. Ya, aman di sana. Ya deh. Jadi sehingga jadi supaya tadi hilang, jangan disimpan ya, jangan disimpan di NVRAM karena nanti aman gitu. Kalau nanti tersimpan, berarti kita harus menghapus lagi ke NVRAM. Ya agak ribet lah. agak lama, bisa tapi agak lama. Jadi untuk cepatnya jangan disimpan ya, no aja, jangan disimpan. Nah, tidak disimpan, apakah meyakinkan? Akan diyakinkan, apakah benar mau tidak simpan? Oke. Ya gitu. Nah, dia akan merestart ya. Si switch-nya akan merestart. Ya, kita tunggu. Switch-nya akan merestart. Akan merestart ya. Ya, switch-nya akan merestart. Nah, ini dia. Benar gak? Nah, benar kan? Yang tadi, maaf ya. Yang tadi ada nama hostname jadi nggak ada. Wah, tanda kan? Udah hilang kan nama file konfigurasinya. Nah, kita lihat nih show VLAN brief. Nah, nggak ada. Begitu ya. Hilang. Nah, itu tadi. Ini cara untuk menghilangkan. Ini jarang ya. Jangan sampai lah. Kalau nanti kan lumayan tuh data hilang semua ya. Udah kita ini mending lah baru kita config baru sedikit lah ya. Jadi hati-hati ya. Tapi kalau bisanya menghapus tuh jarang kalau semuanya. Jarang. Biasanya kita hapus tuh tertentu. Misalnya VLAN 10 aja gitu ya atau VLAN 20. Jarang kalau semuanya. Kalau semuanya efeknya tadi ya. Ya, jelas ya. Kita kalau sudah tadi sama mendemokan bagaimana menghapus ya data VLAN begitu. Nah, lagi itu berbahaya, jangan ditiru. Karena akan hilang semua apa yang kita ketikkan tadi ya, seperti itu. Nah, kita sudah tahu yang penting ya. Nah, kita akan coba buat kembali ya. Oke, kita mulai dari hostname ya, S1, lalu VLAN 10 name lab A gitu ya. Kemudian VLAN 20 name lab B gitu ya. Lalu kita ke interface ya, masukkan interface. Jadi ulang lagi ya, ulang lagi enggak apa-apa. Switch port akses VLAN 10, kemudian kita ke interface EVA04, salah. Interface EVA04. Nah, switch port akses VLAN 20. Kita verifikasi show VLAN brief. Nah, gitu ya. Udah masuk ya. Ini balik lagi ke tadi. Nah, begitu. Jelas ya? Oke. Nah, berikutnya. Berikutnya. Oke, berikutnya. Ini dia ada yang unik lagi. Bagaimana kalau port EVA02 kita cabut dari VLAN 20, kita hapus ya. Jadi keanggotaannya kita hapus. Jadi gini maksud saya. Tadi kan ini nama ID VLAN-nya sudah ya. Semua VLAN-nya sudah juga. Aduh, efeknya sudah kita tahu ya. Sekarang kita coba bagaimana port EVA02 ini kita hapus dari keanggotaan VLAN 10. Apa efeknya? Gitu ya. Kita coba. Aduh, maaf. Interface EVA02 ya. No ya, no depannya. No switch port, kebalikannya itu no kan depannya berarti untuk menghapus. No switch port akses VLAN 10. Begitu aja sih, kita hapus ya. Gitu. Nah, apa efeknya? Kasih do depannya show VLAN brief. Show VLAN brief. Nah, apa efeknya? Ketika kita hapus keanggotaannya dari VLAN 10, maka dia balik lagi ke VLAN 1 gitu. Perhatikan ya. Kalau kita hapus dari keanggotaannya di VLAN 10, baliknya kemana? Baliknya ke VLAN 1. Begitu ya. Nah, jelas sampai sini? Baliknya ke VLAN 1. Oke, itu aja sebenarnya sih. Lalu kita masukkan lagi ya.
Kita masukkan lagi pakai ini aja, tanda apa nih? Tanda panah dulu ya. Tanda panah, kursor atas bawah, panah atas bawah untuk meng-recall lagi perintah yang sudah tadi kita berikan. Ya, masukkan lagi ya. Oke, kita verifikasi lagi. Do. Kayak do re mi ya. Masuk lagi ya, masuk lagi. Nah, itu ya. Sudah ya. Tadi sudah kita pelajari apa efeknya. Lalu contekan lagi. Mana nggak mau dia? Oke, contekan lagi. Oke, ceritanya link S1 R1 jalur Evanol 10. Oke. Apa lagi nih? Ini tulisan saya nih. Jalur untuk bilangan 10 dan jalur untuk 20 kita memastikan. Oke. Link dari S1 ke R1 lewat port Evanol itu jalur traffic. Oh, alah. Oke. Oke, maaf sebentar. Nah, oke. Ceritanya gini. Tadi sudah kita buat ini ya, sudah kita buat apa itu? VLAN 10 nama lab A, portnya sudah kita masukkan di sini ya. Kita sudah buat ini juga, portnya juga sudah kita masukkan di sini. Nah, ceritanya adalah kita akan menggunakan port Evanol 1 ini yang terhubung dengan R1 ini untuk jalur VLAN 10 begitu ya. Paham ya? Itu dulu deh. Nanti berikutnya port Evanol 3 di S1 ini yang terhubung dengan R1 ini untuk jalur VLAN 20. Paham ya? Nah, untuk bisa ke situ maksud tujuan kita, maka kita harus memasukkan port Evanol 1 ini ke VLAN 10 gitu. Paham ya? Jadi, maaf lagi. Ada banyak intermezzonya. Jadi kita harus masukkan port Evanol 1 ini ke VLAN 10. Begitu pula port Evanol 3 ke VLAN 20. Jelas ya? Kita coba ya. Kita coba di sini. Nah, di sini port Evanol berapa tadi? Kemana? Aduh. Tar. Kecil lagi ya. Nggak bisa. Oke, sini aja lah ya. Kelihatan ya. Nah, port Evanol 01 ke VLAN 10. Evanol 1 ini yang tadinya di VLAN 1, saya ubah nanti pindah ke VLAN 10. Begitu ya. Berarti interface Evanol 1 switch port akses VLAN 10. Begitu ya. Do show VLAN brief. Begitu. Nah, sudah ya. Masuklah dia ya. Evanol 1 ke VLAN 10. Nah, begitu pula dah. Evanol 3 akan masuk ke VLAN 20. Akan kita masukkan ke VLAN 20. Evanol 3 akan kita masukkan ke VLAN 20. Berarti interface dulu, interface Evanol 3 switch port akses VLAN 20. Ya, kita verifikasi do show VLAN brief. Nah, udah masuk ya. Seperti itu. Jadi sudah masuk. Itu aja sih sebenarnya untuk memasukkan jalur ini untuk men-state bahwasanya Evanol 1 itu jalur VLAN 10, Evanol 3 jalur VLAN 20. Sudah, gitu aja. Ya. Lalu berikutnya adalah kita ini membuat apa ya? Memberikan alamat IP ya di Evanol 0. Kita memberikan alamat IP di Evanol 0 di sini. Kita memberikan alamat IP di sini. Kita kasih alamat IP di Evanol 0. Di mana alamat IP-nya ini sebagai gateway nanti. Ini sebagai gateway ya. Sebagai gateway untuk PC1. Karena PC1 terletak di VLAN 10. Perhatikan alamat networknya ya, sama ya. Jadi ini kalau PC1 nanti akan menggunakan IP ini ya. Kalau Evanol 0 di R1 akan menggunakan IP ini. Di mana ini satu network gitu ya. 192.168.10.1. Begitu pula yang di Evanol 1 di sini. Ini akan sebagai gateway, untuk PC2 karena PC2 terletak di VLAN 20. Ini alamat networknya sama ya, networknya sama begitu. Kita coba ya. Kita mulai dari Evanol 0 di R1 ya. Kita coba, kita mulai dari Evanol 0. Oh, bukan. R1, R ya, di router ya. Di router kita mulai di router ya, di router kita mulai di routernya. Oke, kita namai dulu ya. Hostname, ingat ya, kita namai dulu hostname R1 gitu ya. Hostname R1. Lalu kita ke mana? Ke Evanol 0. Oke. Evanol 0
Contekannya kita lihat dulu. Interface FA00 IP address gitu ya, kasih alamat IP 192.168.10.1/24 berarti 255-nya ada 3 gitu ya. Oke, no shutdown. Gitu ya. Oke, lanjut ke FA01 ya. Berarti interface FA01 gitu ya. IP address berapa IP-nya? Kita coba cek. Ya, kita coba cek 192.168.21 ya, 255.255.255.0 karena /24. Kemudian no shutdown untuk kita hidupkan. Oke. Selesai ya. Udah, gitu aja sih sebenarnya. Beres sebenarnya ini. Udah selesai. Gitu aja konfignya, sudah kita kasih IP, selesai ya, seperti itu ya. Selesai. Oke, selesai. Kemudian perhatikan di sini. Ini bedanya dengan ini ya. Ini bedanya dengan nanti router on stick ya, router on stick. Nah, perhatikan. Mode, mode yang digunakan di FA01 atau FA03 ya di S1. Ini mode dua-duanya ini bukan terang loh ya. Dua-duanya ini bermode akses. Perhatikan di sini. Nah, dua-duanya ini bermode akses. Nanti beda dengan router on stick nanti ya. Perhatikan, tidak dibuat terang ya, tapi ini akses. Perhatikan, itu aja bedanya ya. Perhatikan, ini bermode akses. Jadi kalau kita simak di port ya, port FA01 gitu ya. So, bahasa Inggris sih masalahnya. Show interfaces FA01 switch port. Nah, ini harus bermode akses ya. Betul kan? Operational mode akses. Ya, itu ya caranya ya. Operational mode akses. Jelas ya? Oke, sudah selesai sebenarnya. Terakhir kita akan masih IP di PC1 dan PC2 lalu kita cek routingnya begitu ya. Oke. Kita coba kasih IP di sini. Kasih IP desktop, IP configuration, perhatikan 192.168.10.10 ya, sesuai dengan perencanaan ya di situ. Oke. Hilang tadi ya. 168.10.10 tab gitu ya, pakai defaultnya dia. Nah, kita copy maksud saya command copy ini gitu. Nah, jadi gateway. Nah, kita ubah saja. Nah, seperti ini ya komposisinya ya. Nah, seperti itu. Lalu kita cek ini ya. Cek caranya ipconfig apa sudah benar. Pakai ipconfig ya. Ipconfig. Oke, udah benar ya. Nggak tahu dia. Emang kepanjangan. Nggak bisa. Coba kita perpanjang lagi. Perpanjang. Coba lagi. Sama aja. Nah, ini dapat gateway-nya ini ya. Nanti kita ping ke gateway-nya. Bisa nggak? Coba ping ke gateway-nya. Ping ke gateway. Caranya gitu ya. Ping dulu ke gateway. 10.1. Nah, bisa ya. Sip. Kalau PC2 belum bisa. Karena PC2 belum kita kasih IP gitu ya. Oke, kita kasih IP ya. 192.168.20.10 gitu ya. Tab aja pakai default animasinya. Saya kopikan di sini, pastekan. Nah, kita ubah aja tinggal 1 di sini ya. Oke, kita cek IP config ya. Oke, udah bener ya, 21. Kita ping ke gateway-nya, ping ke 192.168.20.1. Beres ya. Nah, selesai. Bisa connect tuh ke gateway sini. Bisa connect sini lalu kita coba PC2 apakah bisa ping ke PC1. Berarti ping PC1 berapa alamatnya? 192.168.10.10 ya. Mudah-mudahan bisa. Wah, bisa ya. Bisa gitu. Selesai sih, udah beres. Jadi bisa. Nah, pertanyaannya kenapa kok di routernya ini flash routing ada kan? Nah, flash routing kan ada di routernya. Jadi tadi saya bilang ya, ketika ada paket nih dari PC2, paket ping kan? Paket ngirim paket ping dia ke S1 dulu, lalu lewat jalur bawah ya. Nah, paket tadi lewat jalur bawah. Di sini kan routing tuh. Melakukan proses routing gitu ya, routing. Nah, kita tidak pakai, kalau belajar routing ada static ya, ada dynamic gitu ya, ada dynamic. Udah dynamic gitu ya. Nah, dua-duanya kita tidak pakai. Kenapa? Karena alamat network tujuannya yaitu si 192, tujuannya adalah ini kan 192.168.10.0/24 ini terhubung langsung directly connected. Kita coba lihat ya nanti ya. Nah, kita coba lihat di sini. Directly connected ya. Nah, kita coba ke router gini ya. Ke router di sini. Kita coba lihat. Oke, di router. Show IP route. Nah, ini dia.
Tujuannya mana? Ini ya, 192.168.10.0 gitu ya. Dia terhubung langsung gitu. Makanya tidak perlu routing statik atau dinamik. Tapi proses routing ada. Ingat ya, prosesnya ada, tapi kita pakai statik atau dinamik tidak gitu ya. Jelas ya? Oke. Berikutnya di sini ada tambahan dari saya. Ada di sini kalau paket tester baru ada tambahan L ya. L. C itu jelas ya, dia terhubung langsung. Bedanya apa? Ini ya. Bedanya udah kasih note sama saya. Jadi bedanya L sama C. Kalau L lokal itu artinya informasi rute itu dimiliki oleh router yang bersangkutan. Jadi itu ya. Jadi ini ada di dia sendiri ya. Ada di dirinya sendiri. Jadi yang dimiliki oleh router yang bersangkutan. L lokal. Dia sifatnya adalah lokal ya. Sifatnya adalah lokal itu. Dimiliki oleh si router itu sendiri. Nah, L ini jarang, kasusnya jarang ya. Tapi yang paling kalau proses routing, jadi ya materi dari sini ya. Jadi kalau kita lihat tabel routing, proses routingnya itu ketika dia cek di awal, cocok lah di sini ya. Sehingga cocok, maka akan diteruskan ke EVA 00 gitu. Nah, yang paling sering sih kebanyakan C di sini ya. Kalau C bedanya apa? C itu connected, artinya informasi rute itu terhubung langsung dengan router yang bersangkutan. Jadi kalau C itu berarti kan kalau C ya. Di sini kalau C bedanya C sama L ya, bedanya C sama L. Jadi kalau L dia bersifat lokal di dalam router. Nah, itu. Dalam. Kalau L tuh dalam router. Kalau C dia terhubung. Nah, C itu gini maksudnya. Gampang ya. Kalau ini router ya gitu ya. Ada interface ke sana, ada network gitu ya. Ada network itu ya, network. Maka bedanya C sama L, cara menghafalkannya, memahaminya. Kalau L dalam router, kalau C seperti ini. Gitu ya, dia terhubung langsung dengan si router gitu ya. Mungkin itu ya cara memahaminya ya. Ada L sama C, tapi jangan bingung, semuanya sama ya. Semua hampir sama konsepnya. Dia di dalam router itu terhubung langsung dengan router itu, gitu ya. Baik. Itu materi yang kita pelajari di materi, maaf cukup lama ya. Oke, ini karena praktik ya. Terima kasih rekan-rekan, semoga bermanfaat materi ini ya. Seperti itu, saya akhiri dulu materi yang ke-7 terkait praktik ya, legasi interVLAN routing. Selamat apa ya? Selamat belajar. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.